Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, masih Dr. Fikri. Kali ini kita di airport, ya. Kita di airport. Nah, sambil menunggu flight, kita mau take video. Satu video judulnya Divine Ethics. Jadi etika ilahiyah atau etika ketuhanan, ya. Etika ilahiyah atau etika ketuhanan dari perspektif neurofilosofi, ya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas apa itu divine ethics, etika ilahiyah atau etika yang berkaitan dengan nilai-nilai ketuhanan. Tapi sekali lagi, ini bukan perspektif Al-Quran atau perspektif fikih, hadis, apalagi kalam, bukan. Ini perspektifnya neurofilosofi, ya? Neuroscience dan filsafat atau filsafat sains, ya? Filsafat sains itu perspektifnya. Jadi apa itu divine ethics? Nah, divine ethics ini adalah literally kita artikan sebagai etika ketuhanan, etika ilahiyah, etika yang berkaitan dengan nilai-nilai ketuhanan. Kehutanan sudah terus berapa kali nih. Nah, how we know, bagaimana kita bisa mengetahui etika ini, etika itu? Tentu saja ringkasnya, sederhananya bisa kita ketahui secara praktis lewat wahyu, lewat kewahyuan yang disampaikan melalui nabi kepada umat manusia. Itu ringkasnya. Tapi tidak sesederhana itu, karena ketika kita masuk ke dalam persoalan nabi, kewahyuan, maka problem hari ini adalah persoalan interpretasi. Nah, dalam persoalan interpretasi ini beragam. Apalagi untuk bisa memahami itu, kita harus bisa mengakses ilmu-ilmu alat, ya. Ilmu-ilmu alat kaitan dengan wahyu kepada nabi itu, misalnya dalam Al-Quran, ya, ilmu alatnya kita harus tahu ilmu bahasa, ya, bahasa Arab, mantik dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita mau membaca etika ilahiyah ini dalam konteks melihat tanda-tandanya yang bertebaran di muka bumi, secara lebih spesifik yang berkaitan dengan hukum natural atau natural law atau dimensi yang bersifat alamiah, dimensi natural. Nah, kenapa dimensi natural yang kita ambil? Karena sekali lagi saya mau refer ke dalam tradisi filsafat peripatetik Islami, Aristotelian tradition tentang dunia natural. Nah, ini kita bisa lacak dalam kitabnya Al-Farabi, Al-Madinah Al-Fadilah, atau kitabnya Ibnu Sina, Al-Sifa, atau kitabnya Ibnu Rus, Parva Naturalia. Nah, dari tiga pemikir peripatetik ini jelas bahwa dunia natural itu merupakan bentuk dari emanasi ilahiyah, divine emanation. Jadi emanasi ilahiyah. Karena alam natural ini merupakan emanasi dari ilahiyah, berarti dunia natural ini memiliki sifat-sifat ilahiyah. Karena dunia natural ini memiliki sifat-sifat ilahiyah, berarti kita bisa melihat etika ilahiyah melalui pengamatan pada dunia natural, ya. Jadi logika berpikirnya begitu.
Karena prinsip dari penciptaan melalui proses emanasi itu yang diusung oleh tradisi Aristoteles, juga dalam tradisi peripatetik Islam, dan diusung oleh Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rus. Jadi dunia natural ini punya dimensi yang transenden, yang berkaitan dengan hukum-hukum ilahiyah, atau punya dimensi yang sifatnya transenden berkaitan dengan ilahiyah, ketuhanan. Nah, jadi divine ethics, etika ketuhanan itu bisa kita lacak dari perilaku dunia natural. Nah, dalam literatur, dimensi natural itu adalah semua yang eksis, yang being selain manusia. Karena manusia bukan dimensi yang natural, ya. Manusia mewarisi dimensi-dimensi yang natural tersebut, tapi tidak sepenuhnya natural karena dia memiliki rasional. Artinya dengan dimensi rasional ini menyebabkan manusia tidak sepenuhnya tunduk pada aturan-aturan natural yang kita kenal sebagai nature. Nah, ya. Jadi karena dimensi rasional, manusia sebagai makhluk rasional, dia tidak sepenuhnya tunduk pada natural laws, di mana natural laws ini dia punya basis atau fondasi dari natural laws ini dalam tradisi peripatetik itu adalah divine ethics. Nah, ya. Jadi kalau kita mau pahami divine ethics, apa itu etika ilahiyah? Nah, ayo kita amati lingkungan sekitar kita, ya, sehingga mudah bagi kita untuk menerima. Misalnya kita disuruh oleh dalam Al-Quran, kita disuruh oleh Allah untuk bertebaran di muka bumi, melakukan perjalanan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan alam dalam dunia natural. Karena itulah divine ethics. Supaya apa? Supaya harmoni. Jadi divine ethics ini dalam konteks kali ini lebih kepada how should we live, bagaimana seharusnya kita hidup, bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai makhluk, bagaimana seharusnya kita bertindak sebagai hamba, ya. Jadi sebagai makhluk, sebagai khalifah, sebagai seorang hamba, kita disuruh untuk mengamati, melihat, mempelajari etika-etika etika ketuhanan, divine ethics itu dalam dunia natural, dalam lingkungan sekitar kita, tumbuhan, hewan, alam sekitar, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka tumbuh, dan bagaimana mereka berkembang tanpa sedikit pun menyebabkan adanya kerusakan terhadap alam sekitar mereka. Nah, jadi itu menariknya berkaitan dengan divine ethics. Jadi bagaimana seharusnya kita bersikap, ya. Nah, misalnya dalam dunia natural itu tidak ada permusuhan, nggak ada permusuhan sama sekali, baik di kalangan sesama hewan maupun apalagi tumbuhan. Nggak ada permusuhan, nggak pernah kita lihat pohon satu menindas pohon yang lain. Bahkan dalam situasi tanaman itu, pohon-pohon itu rapat sekalipun, mereka bisa hidup bersama secara harmoni. Meskipun saling mengisi, saling rapat, cabang-cabang mereka itu nggak pernah saling bertabrakan dan mematahkan satu sama lain. Mereka selalu ada dorongan untuk tidak saling dalam tanda petik tidak saling menindas satu sama lain, mengisolasi satu sama lain, tidak. Demikian juga dengan hewan. Hewan pun begitu. Sebuas-buasnya hewan. Taruhlah hewan apa? Buaya di kolam. Tapi tidak pernah kita mendengar ikan di kolam itu habis karena ada buaya. Tidak. Dia makan secukupnya. Atau apa? Harimau di hutan. Tapi tidak pernah kita dengar rusa di hutan itu habis karena harimau. Tidak.
Nah, justru karena satu animal, satu makhluk asing yang namanya manusia ini, ikan di sungai itu habis, ikan di danau itu habis, bahkan rusa di hutan itu habis karena diburu oleh satu hewan buas yang namanya human animals, hewan manusia. Ini yang menyebabkan terjadinya kepunahan. Tidak ada ethnic cleansing dalam dunia hewan, nggak ada. Hewan harimau menghabiskan ras rusa, nggak ada. Mana lagi tidak. Kalaupun terjadi mangsa, itu dalam konteks untuk survivability, karena emang harus hidup. Divine ethics itu menghendaki setiap makhluk itu hidup sampai pada batas tertentu, di mana batas naturalnya yang berkaitan dengan kapasitas biologisnya, yang berkaitan dengan selnya itu habis dan dia meninggal, mati. Jadi mati pun, kalaupun dia mati secara alamiah, bukan karena dieksekusi dalam konteks di luar survivability, di luar keharusan untuk hidup. Jadi memang apa yang kita dapat dalam dunia natural sebagai ekspresi atau sebagai manifestasi atau sebagai aktualisasi total daripada divine ethics atau etika ketuhanan atau etika ilahiyah, yaitu harmoni, seimbang, damai, menenangkan, meneduhkan, apalagi bahkan menyenangkan dan membahagiakan, ya. Tidak chaos. Chaos itu bukan bagian dari divine ethics, bukan. Karena divine ethics dalam natural itu keteraturan, keseimbangan, keteraturan, harmoni. Nggak pernah kita lihat hewan A bermusuhan dengan hewan B, dan sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, hewan A ini dia mengejar-ngejar hewan B, harus dimusnahkan. Tidak begitu, sama sekali tidak ada. Nah, jadi dengan memahami divine ethics ini dalam dunia natural, baik itu dalam alam maupun tumbuhan dan hewan, kita bisa bersikap sebagai manusia, yaitu jangan bikin rusuh, jangan bikin chaos, jangan eksploitatif, jangan rampas hak orang, jangan memusnahkan orang, jangan mengeksploitasi, apalagi jangan mempersekusi, jangan membuli, karena itu bukan sebagian dari divine ethics, ya. Karena manifestasi dari etika ketuhanan itu dia muncul secara utuh, aktual secara utuh dalam dunia natural. Nah, itu. Jadi ketika kita masuk ke dalam kerangka pikiran hari ini, melihat ulah manusia yang saling menegasikan satu dengan yang lainnya, yang saling memburukkan satu dengan yang lainnya, ya kita bagaimana? Kita capek, ya. Kita mengalami kegelisahan, bahkan frustasi. Kenapa manusia bertindak seperti itu, ya? Kenapa mereka tidak mau belajar dari lingkungan alam sekitar untuk melihat divine ethics, etika ketuhanan. Nah, sehingga bagi saya pribadi, ketika mencermati, meneliti, memahami tentang itu, tidak ada sedikit pun yang bertentangan dengan etika ketuhanan yang disampaikan melalui risalah kenabian lewat kitab suci. Nggak ada. Membunuh, ada membunuh. Dalam dunia natural, membunuh untuk alasan kehidupan itu allows by nature, itu divine ethics, karena kita harus hidup. Nah, dalam Al-Quran pun ini diwakili oleh hukum yang namanya kisos. Bagaimana membunuh itu bisa menjamin bisa diperbolehkan dengan alasan untuk memastikan dan menjamin kehidupan, ya. Jadi prinsipnya itu soal divine ethics. Sudah 15 menit. Sekali lagi, mari kita belajar, karena harusnya kita bisa harmoni, kita bisa punya semangat untuk visi hidup bersama, kita bisa baik-baikan, kita bisa berdamai, kita bisa teduh-teduh, kita bisa tenang-tenang, tanpa harus merampas hak, tanpa harus mengeksploitasi, tanpa harus mereduksi, tanpa harus memaki, tanpa harus mencaci, tanpa harus membenci,
tanpa harus menegasikan, bahkan mengisolasi, karena itu bukan bagian dari divine ethics. Nah, maka segala sesuatu yang bertentangan dengan divine ethics dalam dunia natural, atau segala sesuatu perilaku manusia yang bertentangan dengan etika ketuhanan, itu dengan sendirinya akan terlempar dari bumi. Kenapa? Karena prinsip bumi itu adalah etika ketuhanan. Ketika seorang manusia masuk dan dia bersikap tidak sejalan dengan etika ketuhanan, atau hidup menyimpang dengan etika-etika ilahiyah, etika ketuhanan, maka dengan sendirinya dia akan dicampakkan, dia akan dalam tanda petik, dia akan disingkirkan, dia akan diasingkan oleh etika-etika ketuhanan yang hidup dalam dunia, dalam alam semesta, termasuk dalam bumi ini. Makanya untuk bisa sukses hidup di bumi, ya, karena kesuksesan hidup di bumi ini dalam tradisi keagamaan teologi akan mengantarkan kita pada kehidupan setelah bumi, maka untuk bisa sukses hidup di bumi, kita harus hidup seturut dengan etika-etika ilahiyah atau etika-etika ketuhanan, atau dalam tradisi filsafat dikenal sebagai divine ethics. Nah, bagaimana kita bisa memahami, mencermati divine ethics? Marilah kita belajar bagaimana alam semesta itu hidup, bagaimana alam sekitar kita hidup, bagaimana tumbuhan itu hidup, bagaimana hewan itu hidup dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Oke? Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Dr. Fikri undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.